Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ajeng bersama rekan saya Aquela dari mahasiswa Universitas Mercu Buana yang tergabung dalam kelompok wirausaha yang bernama Cherry Chick, mengubah limbah botol plastik menjadi aksesoris unik, estetik, dan ramah lingkungan. Bapak dan Ibu, Indonesia menghasilkan lebih dari 7,6 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Sisanya mencemari lingkungan seperti sungai hingga lautan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, plastik sekali pakai masih menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dan ini berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Dan disinilah Cherry Chick hadir sebagai solusi. Kami memproduksi aksesoris handmade seperti gantungan kunci, anting, dan kalung dari limbah botol plastik yang tidak terpakai. Setiap produk kami tidak hanya fungsional dan cantik, tapi juga menyampaikan pesan lingkungan dan membawa nilai edukasi. Produk ini kami kerjakan secara manual, menggunakan limbah botol plastik yang telah dibersihkan, dipotong, lalu dipanaskan, dan dirangkai menjadi berbagai bentuk aksesoris yang estetik. Kemudian, untuk target utama kami yaitu pada kalangan remaja hingga dewasa, mulai usia dari 17 hingga 45 tahun. Apa sih yang membedakan Cherry Chick dan brand lainnya? Pertama, kami menggunakan bahan daur ulang yang mudah diakses dan ramah lingkungan. Kedua, kami mengedepankan desain handmade yang tidak bisa ditiru secara massal. Dan terakhir, produk kami membawa pesan sosial karena pembeli ikut serta dalam gerakan mengurangi limbah botol plastik. Strategi pemasaran kami memanfaatkan kekuatan media sosial dan komunitas. Kami akan menjaring sosial media di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian kami juga akan membuka komunitas di sekolah, di universitas untuk berkolaborasi dengan brand lokal atau dengan influencer lingkungan untuk memperluas jangkauan. Lalu di sini ada model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu model e-commerce, dan unit penjualannya itu yaitu gantungan kunci dan anting-anting. Harga jual per unitnya itu di situ ada 30.000 sampai 250.000 per unit. Dan unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama yaitu 100 piece. Lalu pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu 3. Selanjutnya ada biaya dan pendapatan atau asumsi utama. Perencanaan anggaran Cherry Chick aksesoris. Pada bulan Januari, unit yang terjual itu 100 piece dan harga per unitnya itu 30.000, pendapatannya 3 juta, HPP per unitnya itu 15.000, total HPP-nya 1.500.000. Gaji pengrajinnya itu 1 juta rupiah, biaya pemasarnya itu 300.000 rupiah, dan biaya lain-lainnya itu 500.000 rupiah lalu, dan total pengeluarannya ada 3.300.000 rupiah. Laba bersih yang didapat yaitu 300.000 rupiah. Di bulan Februari, unit terjual bertambah 30 menjadi 130 piece, dan harga per unitnya tetap di 30.000, dan pendapatannya meningkat menjadi 3.900.000. Lalu HPP per unit masih sama yaitu 15.000, total HPP-nya menjadi 1.950.000, gaji pengrajinnya sampai biaya pemasaran, biaya lain-lainnya masih sama, dan total pengeluaran di bulan Februari 3.750.000 rupiah, sehingga laba bersih yang didapat yaitu 1.050.000. 150.000. Di bulan Maret peningkatan lagi untuk unit yang terjual yaitu 170 piece, harga per unitnya masih sama, pendapatannya menjadi 5.100.000, HPP per unitnya masih sama 15.000, total HPP-nya 2.550.000, gaji pengrajin, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain masih sama, total pengeluarannya 4.350.000, dan laba bersih yang didapat yaitu 750.000. Di bulan keempat, bulan April, unit yang terjual 220.000, harga per unitnya masih sama, pendapatannya menjadi 6.600.000, lalu HPP per unitnya masih sama, total HPP-nya
3.300.000, gaji pengrajinnya masih sama, biaya pemasaran dan biaya lain-lainnya masih sama, dan total pengeluarannya yaitu Rp5.100.000, sehingga laba bersih yang didapat yaitu Rp1.500.000. Lalu di bulan Mei, unit yang terjual itu 280.000, harga per unitnya 30.000, pendapatannya 8.400.000, HPP per unitnya masih sama, total HPP-nya menjadi 4.200.000, gaji pengrajin, biaya pemasaran dan biaya lain masih sama, total pengeluarannya menjadi Rp6.000 dan laba bersihnya 2.400.000. Di bulan Juni, unit yang terjual itu 350.000 dan pendapatannya 10.500.000. Lalu total HPP-nya 5.250.000, sehingga total pengeluarannya Rp7.050.000 dan laba bersih yang didapat itu Rp3.450.000. Di bulan Juni itu ada 400 unit yang terjual dan pendapatannya Rp12 juta, HPP per unitnya masih sama, total HPP-nya Rp6 juta. Lalu total pengeluarannya di sini Rp7.800.000 dan laba bersih yang didapat itu Rp4.200.000. Lalu di bulan Agustus unit terjual itu 460 piece dan pendapatannya Rp13.800.000. Lalu di sini total pengeluarannya total HPP-nya itu Rp6.900.000. Lalu total pengeluarannya Rp8.700.000 dan menghasilkan laba bersihnya Rp5.100.000. Di bulan September ada 520 piece unit yang terjual, pendapatannya Rp5.600.000, total HPP-nya Rp7.800.000, total pengeluarannya Rp9.600.000, sehingga laba bersih yang didapat itu Rp6 juta. Di bulan Oktober ada 600 unit yang terjual, pendapatannya 18 juta, total HPP-nya 9 juta, dan total pengeluarannya 10.800.000 dan laba bersih yang didapatkan itu 7.200.000. Lalu di bulan November itu ada 680 unit yang terjual, pendapatan bersihnya Rp20.400.000, total HPP-nya itu Rp10.200.000, pengeluarannya itu Rp12 juta dan laba bersihnya itu Rp8.400.000. Dan di bulan Desember itu ada 750 unit yang terjual, pendapatannya Rp22.500.000, total HPP-nya itu Rp11.250.000 dan pengeluarannya itu Rp13.050.000. Laba bersih yang didapat yaitu Rp9.450.000. Lalu di sini ada proyeksi laba dan rugi. Di sini dibagi menjadi per kategori, yaitu ada total pendapatan senilai Rp139.800.000, total HPP-nya itu Rp69.900.000, total gaji pengrajin itu Rp12 juta, total biaya pemasaran Rp3.600.000, total operasional itu Rp6 juta, lalu total pengeluarannya itu ada di Rp91.500.000, lalu total laba bersih yang didapatkan oleh Cherry Chic yaitu Rp48.300.000. Lalu di sini ada langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya untuk pengembangan kelangsungan hidup usahanya Cherry Chic itu kita pada bulan pertama sampai ketiga itu kita akan mengembangkan produk awal dan membuat situs web. Di bulan keempat dan sampai keenam itu kita akan meningkatkan penjualan, seperti kita akan mengikuti bazar, buka booth gitu. Lalu tujuan kita di bulan 7 sampai bulan 9 itu kita akan melaunching produk baru atau membuat produk baru. Lalu di bulan 10 sampai 12 memungkinkan untuk Cherry Chic
membangun kolaborasi entah itu dengan KOL atau dengan beberapa brand seperti itu. Gambaran umum dari usaha kami adalah sebuah startup kreatif yang bergerak di bidang pengolahan limbah menjadi aksesoris unik dan bernilai seni. Kami juga mengubah sampah non-organik seperti plastik bekas, kain pecah, dan bahan daur ulang lainnya menjadi gantungan kunci, gelang, dan berbagai produk aksesoris yang menarik. Selain berfokus pada estetika dan fungsi, usaha kami juga membawa misi lingkungan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan gaya hidup yang berkelanjutan. Visi usaha kami itu membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan melalui inovasi kreatif dan pengolahan limbah dengan menciptakan aksesoris unik, estetis, dan fungsional dari sampah yang didapatkan kembali. Relevansi sosial atau ekonomi itu pentingnya untuk fokus pada masalah pengolahan limbah karena sampah yang tidak berkelola dengan baik akan menyebabkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan juga kerusakan ekosistem. Limbah, terutama plastik dan barang tidak terpakai, seringkali hanya berakhir di tempat pembuangan yang tanpa dimanfaatkan. Terima kasih. Mari membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan melalui inovasi kreatif dalam pengelolaan limbah dengan menciptakan aksesoris unik, estetis, dan fungsional dari sampah yang dapat digunakan kembali. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.